Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk tutorial praktikum menggambar teknik. Ini ya, saya mulai dari perkenalan AutoCAD dulu lah. Ya, karena kita belum mulai apa-apa. Mungkin ada yang coba-coba programnya, karena kita pun udah 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 telat ya. Kita mulai pun agak kebingungan kemarin, coba dulu lah. Nah, jadi semuanya kan udah install AutoCAD tuh. Ah, mungkin untuk yang awalnya ini kebetulan saya pakai yang 2012 ya. Mungkin ada yang install 2010 bisa sama aja. Nanti kita coba pakai yang tampilannya yang kita samain aja. Kita pakai klasik. Dia yang pertama kali mungkin untuk kalau misalnya buka dari awal itu bisa kita buka program biasa seperti program biasa, file, open, open, oh, dan itu kalau udah ada yang mau dibuka, file new, control atau control N bisa juga. Di sini kita bisa pilih yang mungkin biasanya AutoCAD ISO gitu ya, ISO, AutoCAD ISO untuk yang standarnya, ISO, open. Nah di sini kita mungkin biasa kalau kita lihat ini kosong, cuman ini nampaknya ada bergrid ya, grid. Kita bisa hilangkan dia dengan yang fungsi yang ada di sini di bawah ini. Kalau istilahnya kurang tahu, cuma biasanya untuk hilang di sini yang grid ini kalau jangan semua hilangkan, kita bisa hilangin ini grid, jadi supaya klik aja atau tekan F7 bisa juga. Tampilan baru kita ini kosong belum ada apa. Kemudian untuk penggunaan tanah. Nah, ini pertama kali kita punya file di menu tab, view. Mungkin pertama kali kita lihat ini tampilannya bukan kayak gini. Ini mungkin yang untuk yang 2007 mungkin udah ada apa belum ya? Nggak ingat buat saya kan. Mungkin tampilan awalnya kayak gini. Dengan ada yang ribbon ini. Cuman karena biar kita lebih enak, karena biasanya mungkin pun kalau sekarang mungkin orang baru buka aja ribbon. Cuman saya lebih familiar dengan yang model klasik. Kita bisa akses ke sini. Ya, ada tanda ini, cari aja workspace switching. Ya, jangan klasik dulu. Klik yang klasik, oke. Tampilannya bisa kayak gini. Di sini untuk yang defaultnya mungkin yang standarnya. Awalnya mungkin kita akan lihat cuman icon yang ini, yang sebelah sini ini sama yang modify ini. Yang lainnya itu saya kasih tambahan gitu kan. Itu nanti bisa kita keluarin. Untuk perkenalan pertama. Jadi di sini ada untuk tool untuk menggambar, di sini untuk modif gambar.
gambar modify kan mau digambar lah ya. Nah, kalau untuk yang untuk menggambar, di sini ada line, itu untuk membuat garis, construction line, itu untuk membuat garis tanpa batas, polyline itu untuk membuat poligon, ya garis-garis poligon, memang poligon tak beraturan. Sedangkan di sini ada poligon, itu kita akan membuat poligon beraturan. Dengan rectangle untuk membuat segi 4. Ada arc untuk membuat garis lengkung yang rumusan awalnya diambil dari lingkaran. Ya, prinsipnya sama dengan lingkaran. Di sini ada circle untuk membuat lingkaran. Di sini ada efficient clone. Ini kita pakai. Di sini ada SP line. Dia awalnya sama dengan polyline, tapi dia pakai smooth polyline. Nah, SP line itu smooth polyline. Di sini ada ellipse untuk membuat bentuk ellipse. Pojok. Nah, di sini ada ellipse arc, ya setengah ellipse lah. Nah, bukan ellipse penuh. Di sini kita ada insert block, kita nanti ada pakai block. Di sini ada make a block, kita buat block. Di sini insert kita ya masukin blok yang kita buat. Nah, di sini kita ada point untuk meletakkan titik. Ini banyak perubahan. Mungkin kalau untuk di tutorial awal mungkin nggak terlalu banyak. Sini hedge untuk mengarsir satu bidang. Di sini ada gradient, dia sama kayak hedge, sama seperti hedge, cuman dia memakai warna. Bukan warna, mana? Dia dicat semua gitu, gradient. Fills, dia mengisi semua. Kalau ini kan mengisi tapi dengan ada pola. Ini enggak, ini dicat semua. Nah, ini region ini untuk membuat satu bentuk yang udah kita buat dengan pecah-pecah, bisa kita satukan. Cuman ini kurang pakai. Di sini nanti untuk betul. Nah, di sini untuk membuat teks. Nah, di sini multi-line text, di sini kita bisa teks. Dan di sini ada saya sendiri kurang pakai. Nah, untuk yang perintah lain itu pertama, satu, AutoCAD kita bisa membuat AutoCAD kita membuat line itu dari titik awal ke titik akhir, dan dia bacanya titik. Nah, jadi kita bisa pakai icon ini, klik di icon, atau bisa dengan mengetik perintah shortcut. Kita ketik di keyboard, misalnya line, ketik line, keluar deh kan, line, keluar. Habis itu apa dibilang? Specify first point. Letakkan titik pertama. Sebutkan titik pertamanya apa. Nah, titik pertama ini dia mainnya kayak ya penterjemahannya kayak di yang Cartesian X, Y, Z. Cuman kita nggak pakai itu nanti lebih lanjut. Kita bisa klik di mana aja di sini. Nah, ruang ini tidak terbatas. Ini ruang tidak terbatas. Di space kosong semua kalau memang baru kita buka. Untuk membuat line, kita bisa ketik line. Atau untuk perintah shortcutnya L. Langsung dia line. Specify first point. Sebutkan titik pertama. Kita klik aja di sini, kita buat line. Buat berapa garis apa yang kita buat? Itu garis yang untuk
garis sembarangan. Kita mau buat garis misalnya kita mau buat ada sebuah garis, kita mau buat dia ukurannya 10, terserah 10 apa dia, apakah 10 meter, apakah 10 cm, pokoknya 10 unit lah. Unit, kita bisa mengetik L, specify first point, dan specify next point. Specify next point, pakai nilai 10, enter. Ups, kebetulan ini terlalu besar. Ini kita garis kita ini 10 unit. Nah, kita dalam anggapan kita 10 unit itu pas 10 meter atau 10 cm itu ada di awal. Itu kita ngatur. Kemudian kita buat lagi garis ke atas L. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada garis lurus. Nah, ada garis lurus, garis putus seperti ini. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa dia tegak lurus. Kita bisa ngatur. Untuk mengeluarkan garis putus-putus itu kita bisa balik lagi ke sini dulu lah. Sini tadi kan ada grid, kita nampakkan gridnya di grid, dan di sini ada auto mode. Ini ada auto mode. Jadi auto mode itu kita bermain cuman di dua sumbu X sama Y. Untuk dia kaku, kita pakai line L, enter. Kita pakai line, ini dihidupkan dulu L, dia cuman main di dua sumbu kaku. Di sebelah auto mode, di sini ada polar mode. Dia di sini kita bisa putar-putar. Kita nggak kaku. Saya lebih milih pakai polar mode. Auto mode sering juga dipakai, tapi itu nanti aja, tergantung kenyamanan. Cara mau pakai yang sama. Nah, di sini di sebelah polar tracking, di sini ada object snap. Nah, object snap ini kita gunakan untuk menggrab, untuk menangkap titik yang kita inginkan. Karena ini kan nggak terbatas, terlalu kecil atau terlalu besar. Ini sekarang saya coba matikan object snap, atau bisa kita pakai dengan F3. Kita klik object snap, kita pakai L. Ini object snapnya mati. Kita taruh di titik ini. Oh, ini sudah dekat. Belum. Ya, tetap ada spasi. Oke. Kita coba pasang snap. L line, L enter. Buat 10 ke atas. 10. Ini mau di zoom sampai kayak manapun, sampai bagaimanapun, ini tetap dia tutup ya, tutup nyambung. Nah, kita tadi pakai object snap. Nah, untuk object snap ini sendiri kita bisa setting. Nanti ada beberapa keperluan. Kita bisa setting dia dengan cara klik kanan. Biasanya mungkin ini dari AutoCAD apa ya, kalau misalnya keluar yang langsung
Begitu kita klik kanan langsung keluar setting ini. Tapi kalau misalnya kita pakai yang mungkin yang tahu versi berapa terakhir pertama kali pakai menu, ya mungkin sebelumnya keluar kayak gini. Nah, keluar seperti ini objek snap, ini endpoint. Kita bisa atur, jadi mana-mana aja yang ditangkap oleh garis, oleh titik mana aja yang akan ditangkap yang kita mau. Endpoint itu titik di ujung, midpoint ada sebuah garis. Kalau midpoint itu diambil titik tengahnya, point. Lambangnya segitiga. Oh, ini lambangnya peta. Nanti dicocokkan aja antara lambang dengan, kalau mau tes ya, nanti cocokkan aja antara lambang dengan yang keluar di layar. Kebetulan saya lebih suka pakai semuanya. Pakai semuanya. Section nearest kurang pakai, insertion kurang, paralel kurang. Saya lebih suka pakai. Tapi nanti itu disituasikan aja lah. Oke, ini kita poin tadi namanya peta kan. Ini segitiga untuk midpoint. Kalau untuk center kita ada lambang gini lah. Buat ada yang lambang itu node. Ini biasanya untuk lihat titik. Oke, lanjut ke bawah garis. Kita pakai fungsi L tadi. Kita pakai full L tadi. Untuk L midpoint L midpoint segitiga, midpoint tak segitiga kan. Nah, 10 karena kita tadi baru tes 10 itu untuk fungsi L. Nah, setelah itu oh ya tadi belum ini ya, untuk membalikan perintah ya, AutoCAD itu sama dengan software lain, bisa Ctrl Z. Kita mau hapus garis ini, bisa kita pakai iris. Contohnya ada di sini, iris, select object. Kalau misalnya keluar peta, kursor kita berubah jadi peta, itu kita tetap disuruh pilih objek. Klik, enter, iris, Ctrl Z. Atau kita bisa pakai perintah dengan shortcut enter atau spasi, itu sama, enter atau spasi bisa. Karena lebih enak mungkin kalau orang main pakai nanti pakai spasi lebih enak. Enter, klik di mana objek, enter atau spasi, Z atau bisa kita pilih objek, blok, enter atau spasi. Nah, ini belum kita kenalkan, belum diterangkan bahwasanya untuk memblok objek di AutoCAD itu kita punya dua cara. Yang pertama dari kanan ke kiri, yang kedua dari kiri ke kanan. Sekarang saya tunjukkan. Oke, ini kita siapkan dulu untuk ya buat kotak dulu lah ya. L sini 10, enter atau spasi, ke bawah 10, enter atau spasi. Nah, untuk yang blok kita
dua cara tadi kan. Pertama, dari kanan ke kiri. Mungkin defaultnya itu warnanya hijau. Ya, hijau. Kita blok dari kanan ke kiri. Itu yang mana objek yang kena itu terpilih semua, terselect semua. Nah, tapi kalau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri kan, dari kanan, klik dari kanan ke kiri, ini dari kanan ke kiri, itu yang mana yang kena, walaupun kena sedikit, itu tetap terpilih. Kalau yang dari kiri ke kanan, itu mana objek yang habis kena, yang terkena keseluruhan, itu baru dipilih, baru diselect. Kalau nggak kena semua, enggak. Nih, dari kiri ke kanan. Ini yang penuh semua kena, ini nggak kena semua. Ini kena, tapi nggak kena semua. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, nah, kanan ke kiri. Nah. Jadi misalnya mau balik lagi ke tadi, kita mau delete, itu ya pilih objeknya kita stop, kasih atau enter. Kiri ke kanan, atau bisa juga kita pakai tombol delete yang ada di keyboard, delete sama. Tapi mungkin lebih enak nanti kalau misalnya pengoperasiannya itu select spasi, di tangan kirinya langsung di spasi. Mungkin lebih enak pakai delete sekarang. Jadi itu untuk cara membuat line yang awal. Nah, kita delete ini dulu. Kita coba buat line yang berupa garis miring, bersudut. Nah, bersudut untuk perintah awalnya sama. Kita juga pakai line atau L. Enter. Klik titik pertamanya. Klik. Oke. Kita mau buat sudut berapa? 45 derajat misalnya. Kita ketik sudut dengan tanda sudut lebih besar ya. Waktu disuruh specify next point. Sebutkan titik selanjutnya. Ini lambang sudut atau lebih kecil. Ya lambangnya lebih kecil, coba di sini kita sebagai sudut ya, sudutnya kita mau buat garis miring sudutnya 45 derajat. Oke, sudut 45 derajat, sudut 45, enter. Atau spasi boleh juga. Nah, jadi di sini kita main di sudut 45. Nah, dengan jarak 10 misalnya. 10 unit. Enter. Ini kita punya garis yang berjarak 10 unit. Kita nggak tahu ini kan, maksudnya tadi unitnya terserah apakah itu senti atau meter, karena ini hitungannya unit gitu kan. 10 unit dengan sudut 45. Nah, untuk di AutoCAD sendiri itu sudut untuk defaultnya, untuk standarnya tetap 0 itu, sudut 0 itu
ada di kanan, arah kanan. Arah kanan 90 ke atas, 180 kiri, 270 bawah. 360 balik ke 0. Itu untuk defaultnya, tapi itu nanti bisa kita setting. Jangan sekarang. Itu untuk buat garis line tadi. Pertama PL spasi atau enter, supaya first point. Setelah itu apakah dia mau disudutkan atau tidak, kita specify sudut sana, sudut 90. Tidak minus 90 dengan jarak 10. Ini dia. Kita bisa zoom ya, kita scroll atau kita scroll, zoom in, zoom out. Setelah itu untuk yang ke samping, sudut 0 dengan jarak 10, enter. Nah, itu ke bawah, sudut 270, enter, 10, enter. Sudah ada grab, kita bisa langsung, ataupun kita mau ribet, sudut 180, enter. 80, 10 dengan jarak 10, enter. Sama. Setelah itu kita coba masuk ke construction line. Ya sebenarnya sama aja kayak line garis biasa, cuman dia ini enggak terbatas. Jadi kalau mau shortcutnya XL, specify point. Ini titik tengahnya, apakah kita mau buat dia garis tak terbatas berupa horizontal? Lihat di sini. Ini horizontal, horizontal. Kita ambil yang hurufnya dibesarkan. Itu berarti perintahnya itu perintah yang akan dijalankan. Misalnya kita ketik yang huruf yang dibesarkan, yang dikapitalkan. Misalnya horizontal, ketik H. Ini udah jalan kan, kita udah masuk ke perintah XL. Kita bisa ketik H untuk membuat garis tak terbatas yang horizontal. Ketik H, enter, atau spasi. Klik di mana dia mau. Klik di mana mau. Ini langsung horizontal, langsung mendatar. Kita mau buat yang vertikal, ketik lagi XL, atau ini boleh juga kan, kalau mungkin pas main tangan satu lagi, cuma satu tangan aja boleh juga. Nah, cuman kita coba pakai shortcutnya L, P, vertikal, P. Ini dapat ya garis tengahnya. Nah, itu kita mau coba yang lain lagi. Ini bisa kalian cek bisa kalian coba yang anular ya. Enter angle of X line, angle-nya berapa? Angle sudut ya, angle sudut. Sudutnya berapa? Misalnya 45. Ya, ada di 45. L, ini batalkan perintah, kita ketik escape atau enter boleh juga. Nah, kalau udah pening ini tekan ya escape. Biasa orang kayak gitu. Escape, escape.
kita mau buat yang garis di sudut 135 ya kan, ini 0, 5, 90, 135. L, enter, klik di mana di tengah, XL, enter, angular, A, klik titik. Klik. Kita pakai sudut 135, enter. Ini nggak terbatas guys, sampai apa? Sekarang kita coba masuk ke polyline. Polyline itu kalau untuk perintah shortcutnya kita pakai PL, enter, atau spasi. Dia prinsipnya sama dengan line. Klik pertama, titik pertama, titik selanjutnya, titik selanjutnya, titik selanjutnya. Sedangkan L begini, nah titik satu garis, satu garis. Sedangkan L ya garisnya bersambung. Sama aja sih, cuman kalau kita misalnya pakai SL, ini kebutuhannya untuk cari panjang atau cari luasan itu lebih memudahkan polyline, menggunakan polyline. Jadi kalau untuk yang untuk awal mungkin belum terlalu terasa, apa-apa itu sama aja sih. Oke, kita hapus. Lambangnya polyline kayak gini. Sekarang kita coba masuk ke polygon. Polygon itu kita membuat bidang datar dengan sudut beraturan. Misalnya segi 6 beraturan, segi 5 beraturan, atau segi 8 beraturan. Kalau untuk perintah shortcutnya itu kita pakai pol, pol, enter atau spasi. Nah, di sini dia minta memasukkan berapa sisi. Dia bangun segi berapa, bangun datar segi berapa, kita misalnya 4 berarti itu sama dengan peta. Kita coba buat yang segi 5 beraturan. Masukkan data berapa sisi. Oke, kita coba masukkan 5 sisi, 5, enter, atau spasi boleh juga. Kemudian disuruh letakkan center of polygon. Kita disuruh letakkan titik tengah dari polygon. Dari polygon, klik di tempat yang diinginkan, klik. Nah, di sini kita diminta untuk memilih apakah dia di luar lingkaran yang bersinggungan dengan lingkaran. Dia rumusan dasarnya dia lingkaran belum masuk ya. Nah, jadi dia apakah dia di dalam lingkaran atau dia berada di luar lingkaran. Jadi waktu masuk ke lingkaran kita coba ini lagi. Untuk yang di luar lingkaran kita bisa otomatisnya di dalam lingkaran. Ini perintahnya I bisa kita lihat di sini pilihannya, kita bisa lihat ini I otomatisnya. Kita bisa buat kalau untuk di luar lingkaran kita bisa C, coba jadi C, enter atau spasi. Nah, ini dia segi 5 beraturan.
Jadi untuk jari-jari lingkarannya, dia berada di sisi bukan di sudut dari poligonnya ya. Kita ingin radiusnya berapa, jari-jarinya berapa, itu bisa kita tentukan. Misalnya kita punya 10, kita mainnya 10 atau 1 jari-jarinya, diingat 10. Ups, terlalu kecil. Kalau yang untuk jaraknya itu pakai di sudut poligon, kita coba pakai atau pol center berapa sisi, 5 center, specify center. Sini kita ingin dia di dalam lingkaran. Mana dia kalau dalam lingkaran sudutnya, dia jari-jari lingkarannya sudut, dia pakai sudut. Kita ketik inscribe center. Di yang poligon tadi kita pakainya untuk membuat bidang datar peraturan, sedangkan polyline kita buat untuk membuat poligon juga, cuma tidak beraturan gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke rectangle atau segi 4 beraturan. Itu kita bisa pakai perintah shortcut REC, kita bisa juga kita REC, taruh titik pertama, taruh titik seberang. Kita coba buktikan pakai line. Kita coba pakai line. Sini 10, sini 10, bawah 10. Oke. Oh ya. Nah, kita coba pakai rectangle. Bisa kita klik atau REC. Kita coba. Nah, kayak tadi kita grab, snap, isi. Nah, di 3 tengah, kalau di ujung garis itu pakai yang tandanya peta, ini yang hijau, Specify first corner point. Bukan sudut pertama, titik sudut pertama. Kita sudut di sini. Nah, klik ke sini. Sama, jadi hanya satu bidang. Ini lain. Atau kalau mau buat pakai polyline bisa juga, pakai bone bisa juga, sama. Cuman mungkin mau pakai rectangle lebih mudah gitu ya. Dan dalam rectangle ini kita ada satu fungsi yang apa ya, menurut saya yang unik gitu ya. Cuman gimana ya, nah kasih nampak aja lah. Nah, cara terangin ya. Kita pakai rectangle. Oke, kita ketik titik pertama. Kita mau buat dia 10, 10. Jadi panjangnya 10, tingginya 10 gitu kan. Panjang 10, tinggi 10. Jadi ketika kita diminta specify other corner point, itu kita bisa memasukkan
add. Nah, Akeong. Shift 2. Fungsi dasar, seperti fungsi dasar, kita pakai alamannya X, Y, ya kan? X sebagai panjang, Y sebagai tinggi. Jadi setelah kita ketik Akeong, seperti ini ya. Ini di sini lihat Akeong, add atau apalah gitu kan. Saya bilangnya Akeong gitu. Kita mau buat dia punya panjang 10, punya tinggi 10. Ketik 10, koma. Nah, kalau koma itu menandakan perbedaan koordinat X, Y. Tapi kalau misalnya kita pakai titik, itu kita dianggap itu AutoCAD membacanya sebagai desimal. Nah, 10,10. Kita pingin di sini lebarnya 10, tingginya 10. Oke. Setelah itu kita enter. Nah, ini dia. Hapus. Kita ulang lagi REC. Baik. Kita mau coba mau kita putihkan. Tadi kan nggak tahu kita nggak pas gitu kan. Oke, REC. Klik poin pertama. Nah, setelah itu ketik add 10,10. Enter. Nah, sama dia kan. Nah, oke. Kemudian kita untuk arc. Nah, untuk arc ini kita bisa klik. Kalau untuk shortcutnya kita pakai A. Nah, kalau kita pakai A mungkin biasa kayaknya belum berubah lah. Kalau arc tetap A, enter tetap sama. Nah, jadi kita diminta masukkan nilai titik awal gitu kan, titik awal, masukkan titik awal, titik kedua, titik ketiga, ini lingkaran. Kalau misalnya kita satukan dia, ini yang kita cerminkan dia, ini lingkaran nih. Nah, ini untuk setengah lingkaran. Ya awalnya kayak gitu. Untuk setengah lingkaran. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke arc, kita coba lihat untuk lingkaran, circle. Nah, ini. Circle kita bisa pakai perintah C, enter. Atau CI boleh juga. C atau C. Nah, C enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan titik tengah lingkaran. Pusat lingkaran. Nah, klik di mana aja. Masukkan titik tengah lingkaran. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan jari-jari, radius ya, radius dari lingkaran atau diameter. Kalau kita mau memasukkan diameter, kita bisa ketik D. Kalau kita memasukkan radius, mungkin defaultnya radius. Terus misalnya kita radiusnya mau berapa? Misalnya mau radiusnya 10. Atau karena ini kotaknya jaraknya 10 kita bisa langsung drag kayak ini kan. Cuman kalau misalnya kita maunya jangan 10 lah, 8 misalnya, 8 ya, 8 enter atau spasi. Nah, ini radiusnya, ini sebuah lingkaran, radiusnya 8. Saja dulu. Kita main lagi C. Main lagi lingkaran C, enter. C enter. Nah,
Di sini kita dikasih pilihan ya, tadi kan kita klik tengah lingkaran, specify center, atau kita pinginnya kita pingin 3 poin. Nah, lingkaran itu kita gimana kita bilang ya? kita tentukan lingkaran itu dengan 3 poin. 3 poin lingkaran bisa kita pakai 3P. Bisa ketik 3P. 3P, enter. Titik pertama. Klik. Titik kedua. Klik untuk yang titik ketiga. Nah, itu kalau kita main 3 poin. Titik 1, 2, 3. Oke, post. Atau kita mau pakai yang titik 2, C. Nah, balik lagi ke lingkaran, C, enter, atau spasi. 3P atau 2P. 2P. Enter atau spasi. Klik titik awal. Klik titik yang kedua. Nah, ini kalau 2 poin. Itu titik 2. Jadi dia sama dengan diameter gitu ya. Misalnya ada garis, sep. Nah, ketik yang 2P. C, 2P, enter. C, 2P, enter. Ini sama dengan 2 meter. Nah, oke. Biar aja ada lah. Ctrl Z. Untuk yang satu lagi C, kita pakai yang TTR. Untuk yang TTR kita harus punya garis, itu tantan radius ya. Misalnya kita tangensial lingkaran. Tangensial lingkaran kalau untuk yang awal-awal mungkin akan kurangi, cuman kalau yang nanti ada perlunya sendiri. Mungkin kalau ini misalnya kayak buat rantai itu perlu rantai, cuman kalau untuk yang sekarang ini masih kurang ya. Misalnya kita kasih nampak yang tantan radius, tangensial radius, itu lingkarannya kita tentukan secara tangensial radius. Kita ketik C, enter, terus spasi, pakai tantan radius, TTR atau T aja bisa. T. Specify object of tangen. Oh, jangan kayak ini dulu. Kita harus ada 2 garis. Kita pakai L. Ketik aja teman. Ini cuma tes kan. Bukan apa? 10. Lagi L. Kita pakai tadi sudut. Misalnya berapa? 30. 30. Ya 10 juga boleh. Oke. Kita mau buat lingkaran yang bersinggungan dengan garis ini dan garis ini. Oke. C. Enter. Tantan radius. T. Oke. Specify point on object for first tangen. Specify titik pertama, ya garis pertama lah, untuk tangensial pertama lingkaran. Oke. Tangensial kedua. Radiusnya, misalnya kita specify radiusnya berapa, misalnya 10. Oke, 10. Bentar, stop. Ya nggak kena, tapi kalau kita panjangkan, nah ini dia kena di sini, cuma karena terlalu besar. Nah, oke, kita Ctrl Z, kita coba lagi C, tantan radius, tangensial radius, yang pertama, yang kedua. Nilai maksimal kalau dia ingin berada di dalam lingkaran itu 7,7674. Kita buat yang di bawah itu. Ingin ada dalam garis ya, kalau ingin ada dalam garis ini. Kita coba misalnya berapa radiusnya? 6. Oke.
Oh ini kok di luar ya, masih terlalu besar. C D tep tep tep. C D tep tep 3. Oh ya, terlalu besar, dia terlalu besar di bawah keluar. Berarti bukan nilai maksimal ya tadi yang ini ya. Ya gitu untuk pemakaiannya. Oke. Nah itu untuk pembuatan lingkaran. Nah kita coba balik ke arc, lengkung, garis lengkung. Di garis lengkung kita coba buat arc pertama, play arc atau ketik arc bisa juga. Oke. Specify start point of arc. Tentukan titik awal daripada garis lengkung atau center atau titik tengah. Kita mau buat centernya. Kita mau buat kita tentukan dia dari titik tengahnya. Nah, ketik C, tep, enter. Specify center point of arc. Letakkan titik awal dari garis lengkung. Tep. Berarti ini titik tengahnya. Specify start point. Jadi garis lengkung itu dimulai dari mana kita tentukan. Misalnya dari sini. Tep. Oh kurang nampak. Saya skip dulu ya. Misalnya kita, karena ini tadi lingkarannya ada di sini. Kita coba balik lagi arc. Specify center point. Klik di sini. Specify start point. Nah, di sini. Ya. Specify end point. Titik terakhir. Titik ketiga. Jadi kita punya tengah, punya titik awal, titik akhir. Inilah setengah lingkaran. Nah, di arc itu diambil dari lingkaran pertama. Fase dasarnya lingkaran. Oke. Setelah itu kita masuk ke revision cloud. Revision cloud ini kurang dipakai, cuman mungkin untuk yang mungkin di luar negeri ya. Cuman kalau di sini mungkin kurang dipakai. Nggak tahu, atau saya mungkin yang belum pernah pakai ya. Cuman revision cloud ini biasanya kalau ada yang mau direvisi, itulah yang mungkin yang mau diperiksa gitu. Cuman saya nampakkan aja lah. Lihat revision cloud. Coba klik. Start point. Klik aja nih. Bentuknya awan. Tapi saya kurang pakai. Jujur saya kurang pakai. Jadi kita lanjut aja ke smooth polyline. Smooth polyline itu kita akan membuat polyline itu bisa kita pakai dengan SP line, shortcutnya SP line, enter. Atau bisa kita langsung ketik. Kita prinsip awalnya sama, cuman dia ada smooth, dia di situ ada gimana saya bilangnya? Kalau dalam garisnya kayaknya persamaan kuadrat gitu ya.
Oke, nggak bisa ke situ. Ya pokoknya dia untuk buat garis smooth. Oke, bisa kita klik pertama, kita klik garis line boleh. Klik titik awal, klik titik akhir, dan selanjutnya dia smooth. Dia ada kelengkungan. I, 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 enter. Jadi dia berupa garis garis semut lah, tapi dia polyline dalam satu kesatuan. Kalau misalnya kita mau pakai polyline bisa juga PL, nah, kita buat polyline satu. Kita mau buat dia polyline tapi dia smooth gitu, dia lembut, tak bersudut. Bisa kita edit, kita klik 2 kali. Oke, tetap. Udah tutup, berarti itu yang udah putus-putus dia garisnya, berarti itu yang akan diedit. Nah, kita bisa langsung memasukkan perintah S smooth spline. Nah, spline option, jadi misalnya kita klik 2 kali polyline itu langsung bisa kita edit. Ini nanti lebih lanjut, cuman saya kasih nampak dulu sebentar yang untuk spline. S enter, ya enter sekali lagi. Ya nggak bersudut, lembut. Nah, kemudian untuk yang ellipse, bisa kita pakai icon, kita klik. Bisa juga kita pakai perintah ellipse. Ya benar pakai icon lah. Nah, mungkin memang ini pun jarang banget. Nah, specify axis and point. Ellipse atau bisa kita pakai center, arc, center ini nanti aja dulu. Nah, ini untuk yang axis pointnya. Yang axis pointnya, jadi kalau misalnya ini standarnya, ini coba lengkung. Kita klik, nah kita klik, taruh di garis ujung, kita buka. Nah ini tingginya berapa? Ini berapa? Nah kita ingin tingginya 3. Oke 3. Ini tingginya 3. Ini berapa tadi jaraknya? Waduh, saya karena tadi ambilnya model pakai snap di sini, snap di sini. Yang adalah berapa yang iya dia kan. Itu untuk ellipse. Kalau untuk yang ellipse arc sama juga kayak yang tadi, kayak ellipse, cuman dia berbentuk ya sama kayak circle dengan arc. Cuman ini untuk yang ellipse. Specify axis and point elliptical arc. Oke, enter. Ini kayaknya jarang dipakai lah. Kan kalau mau dipakai ya tadi kita pakai, cuma ya. Kita klik pertama, setelah itu specify and other point. Oke, dan sama kayak perintah ellipse juga tadi, kita buat ellipse dulu. Berapa misalnya, ya atau klik aja lah, boleh juga karena menentu tanya berapa. Specify start angle parameter. Start angle-nya di 0. Oke. Dari sini 0 ya. 0. Oke, kemudian nah, ikut kan. Untuk end angle-nya berapa? 100. Misalnya kita ingin buat yang 90. 90. 90.
Oh, karena di sini startnya tadi ya, karena di sini startnya, di sini n-nya. Sudah, kita terangin aja, nah, kita ulang aja. Ini kita klik ellipse arc, kita klik di ujung, klik ini start ya, ini end, stop, klik lebarnya berapa, stop. Kita sudut startnya 0, klik. Nah, ini dia. Ya betul lah tadi kan. Nah, dia start dari sini. 0, 0. Sudut 0 tetap ke sini. 90 di sini, 180 di sini, 170 di sini. Oke, kita coba pakai 90. 90. Klik. Nah, apa? Klik. Ketik 90. Oke. Enter. Enter. Oke. Siap. Itu untuk yang ini saya lihat. Yang ellipse. Kemudian insert block. Nah, kita di sini belum bisa insert block karena kita belum membuat blok apa-apa. Jadi kita coba langsung ke make block, membuat blok. Jadi ini objek-objek yang sudah ada. Oh, kita blok ini jangan dulu karena nanti ini berkaitan dengan modify di copy ini. Nah, jadi kita coba langsung ke titik, nah, ke poin, kita bisa klik atau dengan perintah PO, dia akan otomatis pointer. Kita bisa masukkan dia langsung klik PO, enter, tab, PO, enter, tab. Nah, kalau misalnya kita melakukan perintah secara berulang, misalnya kayak poin tadi, masa kita ketik PO, enter, PO, enter, PO, enter gitu kan. Nah, jadi sebaiknya kita bisa pakai PO, enter, tab, atau spasi enter sama klik poin. Untuk mengulang perintah yang sebelumnya kita bisa langsung pakai spasi atau enter lagi, ketik enter atau spasi lagi. Nah, tuh enter atau spasi lagi tuh. Jadi gitu. Nah, ini untuk yang model klik ya. Cuman kalau untuk poin kita bisa buat dia secara masukin alamat koordinat gitu. PO, enter. Titiknya di berapa misalnya? 0, nah ini 0. Ini 0,0. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Secara keseluruhan dia akan mencari titik 0,0. Enter. Nah, sekarang di mana ya titik 0,0? Nah, saya zoom pun nggak dapat. Nah, karena ini sudah terlalu besar, kita nggak tahu lagi dia titiknya. Nah, karena kita mulanya nggak ada alamatnya, nggak ada referensi apa-apa, kita bisa men-zoom out dia habis-habisan sesuai dengan berapa besar gambar yang ada. Caranya ketik Z, enter, E, enter. Hilang gambarnya. Ini gambar ada di sini, berarti kejauhan nih. Nolnya entah di mana. Nah, ini dia nih. Jauh berarti itu bukan dia. Nah, jelas tentang titik itu dia.
Kemudian kita ingin masuk ke hatch. Kita ingin masuk ke hatch, tapi kayaknya jangan hatch dulu yang di sini. Kita coba masuk ke modify dulu. Jadi kalian mungkin bisa ngedit-ngedit sedikit lah ya. Jangan cuma bawa gambar aja, ngedit aja dulu. Karena hatch ini mungkin nanti agak lebih 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 enak kalau kita udah ngerti ini, udah ngerti modify. Nah, mungkin kalian mungkin kalian ingin tahu ini kok bisa banyak kali ikonnya. Kadang ada mungkin beberapa website yang mungkin cuma keluarin satu, ini yang lain kosong gitu kan, ini gitu. Jadi itu bisa kita keluarin. Lihat di toolbar. Di toolbar ini di mana bagian yang kosong yang nggak ada icon, itu bisa kita klik kanan. Ini saya klik kanan, plug, up. Kita bisa mengeluarkan fungsinya semua di sini. Nah, ini nanti aja. Cuman itu cara mengeluarkannya. Jadi nggak usah bingung itu dari mana caranya gitu kan. Nah, misalnya kita mau mengeluarkan icon apa misalnya mention, ini dia. Tapi jangan aja. Nah, kita kalau yang untuk tool draw kita sampai ke tool tadi line, XL, polyline, polygon, rectangle untuk buat kotak, arc untuk buat garis melengkung, circle untuk buat lingkaran, revision curve itu bentuk awan ya, cloud namanya aja cloud, awan, revisi, awan revisi. Mungkin itu digunakan untuk yang kalau ada perlu perbaikan-perbaikan di situ nanti. Biasanya sih itu. Cuma nanti mungkin waktu gambar ke depan bisa pakai yang lain, yang penting orang ngerti gitu kan. Nah, setelah itu tadi kita ada spline, spline, ada smooth polyline, buat garis smooth, ada ellipse untuk membuat lonjong, ellipse arc, lonjong sebagian. Ini untuk insert block, untuk bloknya nanti aja. Poin untuk membuat titik. Nah, tadi ini ada erase untuk menghapus. Kita masuk ke modify, ini ada erase. Kita bisa menghapus pakai E. Kalau kita klik, enter, select object, enter. Kita bisa E, enter, select object, enter. Delete bisa juga sama. Blok objeknya, blok dari kanan ke kiri, yang mana? Oke, yang mana? Nah, ini enggak semua kan? Enggak klik. Jadi untuk yang setelah iris, kita di sini ada perintah copy. Nah, perintah copy, kita bisa klik, select object ya, atau bisa kita pakai perintah CO enter, select object, atau bisa kita select objeknya dulu, kita pilih objeknya dulu, baru kita tekan CO, atau klik copy bisa juga. Kita bisa mengcopy kemana gitu. Kita bisa menentukan juga jaraknya, atau mengcopy bebas bisa juga. Atau mungkin kita mau mengcopy dia, menduplikat dia sejauh 38, sejauh 40 unit ke arah kanan. Berarti
40, tapi kursornya tetap ke kanan. Enter. Nah, enter atau spasi. Terus kita delete. Situ. Ini bisa juga. Atau karena tadi udah ada titik, kita mau copy dia ke titik tengah. Ini kebetulan ini ada garis ya, kita hilangkan dulu garisnya. Kita mau copy lingkaran ini ke tiap titik CO. Nah, ini node, ini untuk yang center lingkaran. Bisa diatur tuh lah tadi di object snapnya atau F3. Kita bisa klik di copy. Nah, itu untuk copy. Nah, saya Ctrl Z dulu, itu copy. Oh iya, saya tadi ada lupa ingin memperlihatkan kalian untuk yang poligon. Tadi kan ada hubungan dengan lingkaran. Poligon, number lingkaran, number sisinya berapa, nomor sisinya berapa, itu kita 5 aja, 5, enter. Specify center, kita ambil di center ini. Kita pingin yang di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Dalam lingkaran, inside, inscribe, WI. Jadi nanti poligonnya berada di dalam lingkaran. Enter, step. Jadi ini jari-jari lingkaran, dia berada di dalam lingkaran, kan? Oh, lingkarannya kok bisa jadi kayak gini? Lingkaran ini bisa kita. Ini karena apa? Mungkin karena gambarnya sudah kita zoom out, zoom in terlalu banyak, mungkin jadi pecah gambarnya. Ini bisa kita lembutkan lagi, gambarnya kita haluskan lagi. Pakai perintah regen. Ini kan lingkarannya bersudut. Ini kan lingkarannya bersudut. Bisa kita pakai regen, ketik aja RE, enter. Di sebenarnya ada bulat, cuman karena untuk mengurangi memori dari AutoCAD itu, memori dari AutoCAD itu pemakaian memori ya dipecah gitu. Nah, kalau yang lembut ini biasa banyak makan memori. Nah, kemudian kalau misalnya mau pakai yang di luar lingkaran, kita di poligon, kita pakai 5 sisi, oke, enter, terus spasi boleh juga. Specify center of polygon. Di sini kita nggak pakai lagi inscribed, kita pakai yang circumscribe. Lah. Oke sih, enter. Nah, kan dia di luar lingkaran kan. Jadi klik di situ. Jadi ini yang C yang di luar lingkaran, circumscribe, ini yang di dalam lingkaran. Ini dia. Ya sisinya yang kena kalau yang C. Kalau yang I dia sudutnya yang kena. Jadi poligonnya ada di dalam lingkaran. Nah, itu untuk menerangkan yang poligon yang tadi mungkin lupa ya. Sorry. Oke, kita hapus dulu. Enter, select, enter. Tadi kita udah masukkan, jadi kita udah lihat untuk yang copy. Nah, sekarang
Kita coba mirror. Nah, mungkin ada yang 2000 yang pakai AutoCAD mungkin dari 2010 atau 2010 udah ada belum ya. Nah, ini bisa ini kan mungkin agak mengganggu ya, hilangin aja. Hilang juga. Oke, kita balik ke mirror. Mirror ini mencermin. Cermin. Oke. Cermin jadi ya sifat cermin datar. Karena di sini kita cerminkan ke sebelah sana. Oke. Sekarang untuk awalnya kita coba buat PL polyline tidak beraturan. Oke. Coba buat aja asal. Cek. Nah, kita mau buat polyline tertutup. Di titik akhir polyline tertutup. Tadi kan yang dari tadi kita buat polyline-nya terbuka terus, bukan polyline tutup gitu kan. Jadi kita buat pakai polyline berupa poligon tertutup. Nah, ketika titik akhir, kira-kira ini mau menutup ke sini, kita boleh tekan close, ketik C, enter. Oke, kita coba buat garis cermin. Garis apa aja lurus lah yang penting. Jadi untuk fungsi cermin ini kita akan merefleksikan polyline di sini ke sebelah sini. Oke, kita ketik MI. Kalau untuk shortcutnya itu MI, enter. Oke, objek, enter atau spasi. Nah, select specify first point of mirror line. Jadi kita menentukan garis cerminnya itu di mana. Klik di atas sekali, atau dari bawah ke atas bisa juga. Sekali, nah, lihat tuh. Begitu garisnya di sini, itu garisnya di sini, dia cerminkannya ke atas. Nah, specify, tentukan titik kedua garis. Nah, kita buat garis juga gitu kan. Klik aja. Hapus objek asal. Ya, yes or no. Kalau nggak mau dihapus yang ini, biarkan dia kayak itu aja. Kalau misalnya mau kita hapus, kita tekan yes. Sekarang supaya nampak dia mirror, kita nggak usah kita hapus. Tekan enter aja karena ini n udah di dalam kurung. Ini udah aktif n-nya. No, oke, enter. Stop. Ini dengan ini cerminan gitu kan. Oke. Mirror. Nah, setelah mirror, kita di sini ada yang namanya offset. Nah, offset itu kita membuat garis sejajar. Membuat garis sejajar dari garis yang sudah ada dengan jarak yang tertentukan. Dia sama dengan copy, cuman perintahnya lebih besar. Nah, perintahnya lebih cepat paling besar, lebih cepat gitu ya. Nah, O itu kita pakai perintahnya O. Kita bisa klik icon set atau ketik O, enter. Kemudian kita disuruh tentukan jarak offsetnya lah, jarak copy kiri kanannya lah gitu kan. Jarak apa? Jarak offset. Nah, jadi kita misalnya pingin jaraknya berapa tadi? 10 ya. 10 berapa ini? 0,5 0,5. Nah, awal yang di awal tadi 0,5. AutoCAD menerjemahkan titik sebagai koma, sedangkan koma sebagai pembagi alamat identitas titik
identitas XY ya. Jadi kita pakai 0,5, 0,5. 2.5. Oke. 0.5, 2.5. 0.5. Oke. Ya. Udah kita tentukan, oke, enter, spasi boleh juga. Udah beta, pilih objek. Kita klik sekali di sini, dia garis ya. Nah, polyline bisa juga garis. Kita klik sekali, terus kita mau offset dia ke sebelah sini atau ke sebelah sini. Dia tetap dari garis dia ambil. Dia nggak bisa di offset ke atas. Begitu lebih sedikit ke sini, dia akan di offset ke sini. Lebih sedikit ke sini, dia akan di offset ke sini. Nah, di offset ke sebelah sini. Nah, di ini kita punya jarak tadi 0,5. Kita mau offset lagi, offset. Oh, kita mau offset sebelah sini, bisa. Offset. Klik lagi, offset. Atau escape bisa. Untuk membatalkan perintah yang sudah ada. Sekarang masuk ke array. Nah, fungsi array ini mungkin akan dijelaskan ke depan lebih lanjut. Jadi sekarang kita coba, sebenarnya array ini untuk buat copy banyak-banyak gitu. Kalau istilah mudahnya copy banyak-banyak, tapi ini nanti aja. Kita coba masuk ke move aja dulu. Ini mungkin lebih berguna. Lebih berguna untuk saat ini ya. Move itu kita memindahkan objek. Move itu bisa kita klik atau kita tekan perintah M. Enter, pilih objek, select objek, pilih objek, sama ke copy, enter. Prinsipnya sama kayak copy tadi, cuma kalau copy dia yang awalnya, objek yang awalnya tetap ada. Kalau yang move itu objek awalnya ya dipindah gitu kan. Klik, pindah berapa misalnya, jaraknya berapa ingin kita pindah, 20 misalnya, 20, oke, enter. Nah, ya, Z, Z, oke, itu untuk move. Sedangkan rotate, di bawah move ada rotate. Rotate ini kalau untuk ketik perintahnya RO, ini berfungsi untuk memutar, rotasi, rotate. Ini bisa kita rotate, RO, enter, O, enter, pilih objek, enter, terus spasi, klik titik pusat rotasi itu. Ya, rotasi itu kan lingkaran ya. Ya kan tetap kita putar putarannya kan lingkaran. Oke, rotasinya kita titik pusat ya. Klik, specify angle of rotation. Kita mau lihatnya. Nah, kalau kita 0 tetap di sini, kita putar 90 di sini, 45 ke arah sini. 180 dia terbalik gitu kan. Kita coba putar dia 45. Tetap ya 45 karena kita defaultnya, standarnya dia 0 di kanan, 90 di atas, 40 ke kiri, 100 berapa, 270 ke bawah. Kita pakai 45. Rotate 45. Enter. Oke ya.
Itu untuk rotate. RO, enter, klik, enter, klik pusat rotasinya, start. RO, enter, klik, enter, klik pusat rotasinya, 45. Oke, bentar. Z, mungkin mau dirotasikan di titik yang lain. Oke, enter. RO, enter. Klik, enter. Kita ambil titik pusatnya di sini. Klik, enter. Berapa? 45. Oke. Nah, setelah rotate, kita punya scale. Scale ini kita akan menskalakan gambar. Ya, prinsipnya sama dengan rotate, sama dengan move, sama dengan copy gitu ya. Untuk perintahnya kita bisa pakai SC, enter, klik bisa juga, select object, enter, kita ambil titik di mana dia akan diskalakan. Saya akan pilih di sini. Kita ingin menskalakan dia 1,5 kali. Nah, 2 kali lah, 2 kali. Nah. Specify scale factor. 2. Oke. Berarti 2, enter. Z. Coba memperkecil. SC, enter. Pilih objek, enter. Klik titik referensinya. Skalanya berapa? 0,5. Atau kalian bisa buat 1/2. Enter. Nah, ini setengah. Oke, Ctrl Z. Kemudian ada stretch. Setelah scale ada stretch. Setelah scale ada stretch. Stretch ini ya stretch apa kita bilang ya? Ya dia untuk narik objek gitu. Untuk narik objek yang berupa garis. Stretch. Mungkin kalau yang ini lebih. Nah, saya buat objek baru lah biar lebih enak. Nah, kita tambah. Oke. Ini kita mau stretch. Nah, stretch. Udah. Ini kita mau stretch. Kita bisa klik atau perintahnya cuman S, enter. Ketika disuruh memilih objek, select objek, kita lihat itu kita pilihnya dia mau stretch dari titik mana. Kita mau narik dia dari titik mana. Ini lihat ya perubahannya. Kita select objek, kita yang ini mau kita tetap, kita mau tarik yang ini aja. Kita mau tarik yang ini aja, kita tarik ke sana, kita panjangkan yang sana kan. Kita pilih. Nah, ya nih batas garis yang
batas garis yang memotong objek. Memotong objek, klik, terpilih objeknya, enter, baru kita tarik dia. Kita tarik sejauh mana kita bisa pakai referensi awal, spesify base point. Jadi dari sini mau kita tarik, kita mau tarik dia ke sana. Nah, gini dah. Nah, kita mau tarik dia berapa? 5, enter. Z atau tadi kayak tadi S, stretch S, enter, pilih objek, nah meski di sini bisa juga kita tarik dari bawah ini, bisa juga S, kita tarik dia kan, nah 2, oke. Kita coba ambil dari yang sebelah kiri ke kanan, tadi kan dari kanan ke kiri, oke. Kita coba stretch S, enter, select objek. Ini nggak kena kan, ini 2 nggak kena, enter, tuh. Kita coba tarik, tuh. Mau dia kan, karena ini enggak terpilih. Sedangkan yang tadi ini S cuman ada sedangkan tadi karena kita tarik yang dari sini, ya garis ini kita tarik, dan yang ini karena penuh terambil, ya ikut. Contoh, nah ke sini oke ya. Oke. Kayaknya untuk malam ini udah dulu lah ya. Untuk yang nanti di bawahnya kita punya, setelah stretch kita ada trim, ada extend, ada breakpoint, tick, join, camper, fillet, blend curve, ada explode. Iya, sini aja lagi malam ini. Untuk video selanjutnya mungkin akan saya lanjut dari sini sampai habis yang ini, baru kita coba masuk ke hedge. Kita siapkan yang ini dulu. Video selanjutnya kita sambung lagi. Ya, sekian dulu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila ada kata-kata kan salah. Kesalahan datang dari manusia. Dan untuk yang sekarang, Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.